Zakat dulu. Bas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Langsung saja menjawab pertanyaan yang pertama dari Habib, berapakah jumlah nilai atau ukuran yang dikeluarkan untuk zakat fitrah? Secara hukum syariat dikatakan yang wajib itu satu sok. Satu sok kalau dihitung dengan kilo 3 kilo kurang seperempat, maka afdalnya kita genapkan atau kita lengkapkan menjadi 3 kilo. Jadi otomatis ada kelebihan dan itu lebih afdal agar 3 kilo cukup. Kemudian kalau pakai liter 3 liter setengah, tapi saya sarankan kalau bisa digenapkan menjadi 4 liter. Itu ukuran beras. Kalau kita zakat fitrah dengan beras, maka semua ulama mengatakan hukumnya sah. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan zakat fitrah dengan beras itu tidak sah. Ya. Tetapi kalau dengan uang ada sebagian yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak. Jadi boleh zakat fitrah dengan uang kalau liter 4 liter. Afdolnya dengan beras. Kemudian yang kedua tentang bagaimana cara niat, maka niat kalau untuk diri sendiri, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi. Kalau misalnya untuk diri sendiri, kalau untuk anak ya an ibni, an binti siapa fulan bin fulan, atau an fulan bin fulan. Ya, jadi boleh mengatakan pakai an nafsi ataupun di nafsi boleh juga, li nafsi. An apa an? An pakai ain. Ya, pakai ain an nafsi. Ya. Itu cara niat zakat fitrah. Ya, kalau misalnya ada bayi yang lahir di bulan Ramadan, maka wajib zakat fitrah karena dia memenuhi syarat idraku Ramadan wa idraku Syawal, mendapatkan bulan Ramadan dan mendapatkan bulan Syawal. Kalau sendiri nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi. Kalau untuk orang lain tinggal an disebut namanya atau disebut ibni kalau anaknya, atau binti fulan bin fulan. Ya. Jadi untuk niat tinggal annya, setelah an itu diganti siapa? Nafsi atau fulan bin fulan, itu aja. Ya. Boleh dengan gimana? Iya, an zaujati boleh. Zaujati. Biasanya kan begitu. Saya juga terkadang saya perhatikan, terkadang para ulama juga mengumpulkan untuk keluarganya satu-satu diniatin seperti itu. Ya, jadi boleh melakukan niat buat anak kita. Ya, tapi afdalnya kalau anaknya sudah besar sendiri-sendiri, ya, pakai sambil dia ditalkin. Nah, mungkin kalau bayi kan bayi nggak bisa ini, maka yang niat siapa? Ya orang tuanya. Ya, seperti yang disampaikan oleh Habib Husin, bayi pun wajib dikeluarkan zakat fitrah. Ya. Untungannya ditalkin itu menjadi terbiasa. Ketika kita tidak ada, ya, siapa yang menjadi penerus kita? Iya, betul. Jadi seperti itu. Saya kira untuk zakat fitrah nanti insya Allah akan kita kaji lagi pada pertemuan esok insya Allah, ya, berikutnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, pagi ini saya ingin sedikit mengkaji, membahas tulisan atau risalah yang pernah saya tulis, yaitu Ar-Risalatun Nafi'ah fi Kaifiyatil Ghusl Jenazah. Kitab ini pada tahun 2022 saya bawa ke Hadramut. Tulisan ini adalah rangkuman dari kitab Qaulul Mubin. Kemudian juga saya ambil fawaid yang kami dapatkan dari guru-guru kami, termasuk Al-Habib Hasan bin Abdullah Syadri, Al-Habib
Salim bin Abdullah Syadri, demikian juga khususnya Syekh Abdul Qawi bin Ahmad Bafadhal yang memberikan praktek secara langsung bagaimana memandikan jenazah yang sesuai dengan sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini merupakan penghormatan yang terakhir, karena mereka yang kita mandikan setelah itu sudah tidak wudhu lagi, sudah tidak mandi lagi, dan pakaian yang terakhir adalah pakaian yang mana itu adalah kafan atau kain kafan menjadi kain yang terakhir yang menempel pada tubuhnya. Sabun yang dipakai sabun yang terakhir, wudhu yang dilakukan wudhu yang terakhir. Kenapa kita tidak terpikir apakah ketika kita pakaiin kain ya dengan kain yang terakhir tidak ingin ikut sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sabun yang kita pakaikan kepada mayit, apakah kita tidak terpikir untuk memakai sabun yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW? Wudunya, walaupun itu hukumnya sunnah, tapi para ulama semua mengatakan wudu'ul mayyit ka wudu'ul hayy. Bukankah dalam sebuah riwayat dikatakan siapa orang yang wudu dan menyempurnakan wudunya akan keluar kharajat khotoyahu min jasadihi, keluar dosa-dosanya dari jasad-jasadnya. Bahkan dalam riwayat yang lain, orang yang wudu dengan wudu yang sempurna, perhatikan, dengan wudu yang sempurna. Nabi tidak mengatakan hanya man tawaddo'a saja, tapi Nabi mengatakan man tawaddo'a fa ahsan wudu'a. Siapa orang yang wudu dan menyempurnakan wudunya, dengan sunnah-sunnahnya, mengucapkan 2 kalimat syahadat setelahnya, maka akan mendapatkan futihat lahu abwabul jannah tsamaniyah, mendapatkan 8 pintu, dibukakan 8 pintu surga baginya. Demikian juga dengan hal-hal yang lainnya yang mungkin terkadang kita tidak sadari. Setiap langkah yang kita lakukan kepada mayit dengan kita sandarkan niat untuk ittiba kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan sangat berharga bagi mayit, karena ittiba kepada Nabi menyebabkan mahabbah, menyebabkan Allah mencintainya, dan menyebabkan maghfirah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ya, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di dalam masalah mayit kita harus mengetahui yang pertama, mulai dari pertama setelah dinyatakan meninggal dunia, itu penting. Kemudian yang kedua, persiapan sebelum memandikannya. Yang ketiga, saat memandikannya. Keempat, setelah memandikannya. Yang kelima, prosesi mulai dari sholat sampai pengkuburannya. Ini semuanya jika kita berikan yang terbaik kepada siapa yang meninggal di antara kita, maka insya Allah di saat kita wafat, kita akan diberikan orang yang terbaik di dalam mengurusi jenazah kita. Jangan acuh tak acuh, jangan Anda merasakan sudah apa kata nanti. Anda sekarang mumpung masih hidup, kesempatan Anda ingin memberikan yang terbaik. Maka para ulama terkadang sampai wasiat, kalau saya wafat tolong dimakamkan di sini, tolong saya yang ngurusin si fulan, tolong ini dan sebagainya. Bahkan sebagian ulama bukan hanya sekedar wasiat, tapi terkadang mereka menghibahkan harta bendanya untuk keluarganya, untuk kemaslahatan umat. Ini semuanya dilakukan untuk apa? Persiapan menjelang ajal tiba. Kalau orang sudah usianya sudah mendekati 100 tahun, sudah sepuh, pasti dalam pikirannya dan dia sadar bahwasanya Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabat ketika sahabat bertanya umur umatnya itu berapa. Nabi menyampaikan antara 60 sampai 70 tahun. Maka ini merupakan suatu hal, bahasanya itu Allah Rasul kasih bocoran. Umumnya seperti itu, tapi bukan berarti yang belum usianya 60 tahun aman dari kematian, atau yang sudah kebablas sampai 80 sampai 90 aman-aman saja. Malah itu harus lebih mempersiapkan diri, karena termasuk orang yang cerdik adalah orang yang paling banyak mengingat akan kematian dan juga mempersiapkan akan hidup setelah kita berada di alam dunia menuju ke alam barzakh. Hakikat kematian bukan berarti hilang, tiada seperti sebelumnya, tetapi hakikatnya kematian adalah perpindahan alam. Sebagaimana kita berpindahnya alam dari rahim ibu kemudian pindah ke alam
dunia. Nah, sama ketika kita sekarang di alam dunia, sebentar lagi akan pindah ke alam barzah sebelum kita akan menampaki atau memasuki alam-alam berikutnya. Nah, maka para ulama, ya, kalau antum perhatikan amalan-amalannya semuanya tidak keluar daripada apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin saya mendapatkan kiriman dari Pak Namin mengirimkan bahwasanya ceramah salah seorang ulama mengomentari tentang adan dan iqamah kepada orang yang meninggal dunia. Ya, memang dasar diakui tidak ada hadisnya, tetapi para ulama mengkiaskan kepada bagaimana ketika bayi yang baru lahir berpindah alam dari alam rahim ke alam dunia, dan yang melakukan para ulama termasuk para habaib, para kiai membacakan atau mengumandangkan adzan pada saat mayit dikebumikan. Itu mereka melakukan dengan kias, karena ahli sunnah wal jamaah ada 4 hukum dasarnya. Yang pertama Al-Quran, kemudian yang kedua as-sunnah, kemudian yang ketiga kias, yang keempat adalah ijma' al-ulama. Jadi semuanya ini tidak keluar, ya? Sebagaimana Nabi menyampaikan bahwasanya al-ulama warasatul anbiya, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, poin yang pertama adalah bagaimana sekarang kita jika melihat ada orang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman yang saya dapatkan, ya, di berbagai tempat termasuk di wilayah kita. Jika kita memandikan jenazah, kita perhatikan jenazah itu sangat kaku sekali. Sehingga ketika ditarik tangannya sangat kaku. Ini kenapa? Karena di saat awal wafat tidak digerakkan persendiannya. Terus bagaimana cara untuk supaya kita memudahkan dalam memandikan dan mengkafankan? Yang pertama, begitu ada orang yang wafat, tutup matanya. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau bertakziah kepada Abi Salamah, melihat matanya beliau terbuka ditutup sama Nabi Muhammad SAW. Setelah itu beliau berdoa, Allahumma firli Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabri wa nawwir lahu fihi wa khlufu fi aqibihi. Nah, kemudian selanjutnya setelah menutup, mengikat dengan kain yang lebar, bukan ikatan seperti perban yang ada di rumah sakit. Saya banyak melihat mayit kalau meninggal di rumah sakit atau dibawa ke rumah sakit terus wafat, itu diikat pakai perban. Tahu? Perban, sehingga sangat kecil sekali, sehingga ketika dilepas itu ngecap bekas. Harusnya apa? Diikatnya dengan ikatan yang lebar, seperti imamah itu kain yang lebar, atau jilbabnya perempuan diiketin. Atau gimana, Habib? Bukan kapas, gak kuas. Atau mungkin perban tapi di double, kemudian baru dilipat, ya, dilipat sehingga tebal, sehingga ketika yang tidak membekas. Diibaratkan kalau orang yang hidup dilakukan seperti itu tidak merasa kesakitan, karena kita harus memperlakukan orang yang sudah meninggal seperti orang yang hidup. Setelah kita mengikat dagunya, mengikat di atas kepalanya, apa yang kita lakukan? Arahkan ke arah kiblat. Arahkan ke arah kiblat. Kalau sudah mengarah ke kiblat, maka setelah itu lakukan langkah selanjutnya. Apa? Melemaskan persendiannya. Gimana cara melemaskan persendiannya? Kepalanya diiringkan ke kanan, lakukan selalu sebelah kanan, kemudian diiringkan sebelah kiri, kemudian tangannya yang kanan diangkat, kemudian diremaskan, kemudian dilekukkan, diangkat lagi, ditaruh seperti posisi dalam keadaan sholat, kemudian tangan lagi diangkat, dilekukkan, diangkat lagi, kemudian jarinya digerakkan, kemudian diletakkan seperti posisi sholat. Kemudian juga kakinya juga demikian, kakinya, lututnya dilekukkan kanan, kiri juga demikian. Karena mayit ketika baru meninggal dunia itu hawanya masih panas, darahnya masih panas, sehingga ketika dia dilemaskan maka akan memudahkan ketika memandikan dan mengkafankan. Tapi kalau mayit itu sudah tidak panas lagi, sudah dingin, maka ketika dia begini akan berada dalam posisi seperti ini terus. Dia susah untuk digerakkan. Ini yang kita perhatikan seperti itu. Dan ini diajarkan oleh guru kami, dan ada kajian para ulama tentang hal ini. Kemudian selanjutnya, setelah kita melemaskan, lepaskan seluruh tubuhnya, pakaiannya, dari tubuhnya dilepaskan semuanya. Jikalau
seperti pakaian yang sangat susah, maka kalau memang perlu ya dengan bantuan gunting. Dan jangan lupa auratnya mayit harus dijaga, tidak boleh membuka auratnya mayit sedikit pun. Terus bagaimana? Maka ditutup dengan kain. Biasanya ditutup dengan kain ihram, dilepaskan sedikit demi sedikit bajunya sampai tidak ada satupun baju yang nempel pada tubuhnya. Kenapa dilakukan seperti itu? Karena mayit ketika baju ketika menempel kepada tubuhnya, baju ini memiliki hawa yang panas, sehingga ketika tidak cepat dilepaskan, khawatir akan menjadikan tubuh mayit itu cepat rusak atau cepat menimbulkan hal-hal yang bau yang kurang nyaman. Jadi ditutup semuanya, dibuka semuanya. Setelah dibuka, ya ini dalam posisi ditutup dengan kain, karena tidak boleh kita membuka aurat sama sekali. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kemudian tangannya kalau bisa diikat dengan ikatan yang lebar, kemudian kakinya juga demikian diikat dengan ikatan yang lebar. Selanjutnya kemudian letakkan sesuatu, boleh besi ya atau batu seberat ya kira-kira 50 gram, setengah on kira-kira, yang sekiranya orang hidup jika ditaruh di atasnya tidak merasa berat, ya tidak merasa sakit. Itu untuk apa? Untuk supaya memudahkan kotoran-kotoran yang tersisa di perut ikut nanti ketika dimandikan akan gampang dikeluarkan. Dan yang kedua, mayit itu ketika meninggal dunia akan diindikasikan perutnya mengembang. Biar tidak mengembang, ditekan sedikit dengan ditempelkan sesuatu yang seukuran 50 gram. Dan ini ketika Sayyidina Anas bin Malik, salah satu sahabat yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, dikenal sebagai pembantunya Nabi Muhammad, itu ketika melakukan itu kepada budak sahayanya atau kepada pembantunya, para sahabat yang lain mempertanyakan hal itu, maka beliau menyampaikan bahwasanya dilakukan itu untuk supaya menjaga biar mayit perutnya tidak mengembung atau tidak mengembang. Kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? Kemudian setelah itu kita taruh mayit itu kalau bisa di tempat sarir itu di atas ranjang. Seperti kemarin saya melihat Habib Ahmad bin Hasan Al-Jufri itu dilakukan seperti itu. Kemudian pada kaki-kaki ranjangnya dikasih air, ya baskom dikasih air, terus ranjang. Itu subhanallah, saya perhatikan ini yang ada di dalam kajian-kajian yang disampaikan. Supaya tidak kemasukan semut. Terus pinggir-pinggirnya kalau bisa dikasih kapur barus. Itu termasuk perkara yang memuliakan mayit, karena dijaga supaya tidak ada semut, tidak ada hewan-hewan kecil yang memasuki atau yang mendekati mayit. Kemudian setelah itu selesai, maka barulah kita menunggu untuk prosesi pemandian. Jadi apa yang kita lakukan tadi? Yang pertama memejamkan mata, ya, kemudian membaca doa, selanjutnya menggerakkan persendiannya, kemudian mengikat dagunya, mengikat tangannya, mengikat kakinya, kemudian melucuti sekujur tubuhnya, baju-bajunya dilepas semuanya, ditutup dengan kain, kain yang tidak tembus pandang, yang jelas kain yang menutupi auratnya, kemudian diletakkan sesuatu yang seukuran 50 gram, ya, ditaruh di atas keranjang kalau bisa. Kalau tidak bisa di atas ranjang bagaimana? Boleh enggak spring bed, tapi spring bednya yang bukan yang lunak, tapi spring bednya yang agak kuat, yang agak sedikit tidak. Karena spring bed itu kalau misalnya dia lunak itu kasurnya sudah kempos, dia akan melembung, maka mayit itu akan kebawa dengan sebaiknya dengan sarir, dengan ranjang seperti dari kayu. Kemarin itu saya perhatikan, Masya Allah, Habib Ahmad bin Hasan Al-Jufri. Kemudian kalau kita letakkan di karpet, jangan langsung ditaruh di karpet atau ditaruh di tapi dilapisin dengan kain katun, Nah, sekarang yang dikatakan kain panjang itu kain katun. Dan jangan lupa ketika memilih kain panjang atau kain jarik harus diperhatikan gambarnya. Jangan sampai ada gambar-gambar yang berupa binatang ataupun yang lainnya. Itu kira-kira permulaan bagaimana kita memandikan mayit. Sebelum kita mandikan mayit, dan insya Allah nanti kajian berikutnya akan saya beritahu dan akan saya kaji lagi bagaimana cara
mulai memandikan mayit yang nanti kita akan baca dalam kitab Ar-Risalatun Nafi'ah fi Kaifiyatil Ghusl Janazah. Boleh jadi nanti bisa kita fotokopi nanti mungkin buat jamaah biar masing-masing membawa tulisan yang saya baca. Sudah diterjemahkan ya. Dan insyaallah semoga kita akan bisa mempraktekkan walaupun hanya sekedar ada di depan tanpa dengan air, nanti mesti akan kita praktekkan. Ya, sebelum ditutup ya, saya akan mempraktekkan bagaimana apa yang tadi kita bicarakan. Mungkin ada yang bisa kita jadikan praktek. Silakan maju ke depan, saya akan praktekkan secepatnya. Ayo langsung relawan Opit atau siapa? Silakan langsung tidur di sini, tidur sini. Oh. Fatih tidur. Dia nyoteng dia. Amin. Baik, coba antum perhatikan. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara kita. Nah, seperti ini. Tidurnya ke sana, kepala di sana, kaki di sini. Ya. Baik, saya pinjam ini sesal ini. Nah. Oh, terlalu tebal ini. Ya, boleh ini. Seperti ini, ya. Ketika ada yang baru meninggal dunia, boleh langsung ditutup saja karena untuk lebih amannya biar auratnya tertutup dari awal. Kita tutup. Perhatikan seperti ini. Nah, seperti ini kita tutup sampai bisa pinjam. Baik. Nah, selanjutnya biasanya matanya itu kebuka. Kita tutup. Ada sebagian ulama yang menganjurkan dengan baca bismillahi wa ala millati rasulillah. Ya. Setelah ditutup, berbaca doa sambil baca doa Allahumma ighfir lahu warfa' darajata fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabri wa nawwir lahu fihi wa khlufu fi aqibihi. Selanjutnya seperti ini harusnya. Nah, coba perhatikan. Bukan yang ada di rumah sakit yang itu perban itu. Kalaupun perban itu boleh tapi dilipat seperti ini, di double. Nah, seperti ini. Nah, ini yang saya perhatikan jarang ngikat dengan pakai kain seperti ini. Yang ada mesti perban itu yang dipakai. Nah, kalau begini seperti ini. Kain kasa ini namanya. Kalaupun pakai kain kasa silakan, tapi di double-double. Ya, lebih aman seperti ini. Ya. Ini sebenarnya ini jilbabnya perempuan rata-rata seperti ini. Baik, setelah itu tadi yang saya sampaikan, apa yang kita lakukan? Melemaskan persendian. Coba perhatikan melemaskan caranya. Angkat. Taruh. Cukup sekali saja. Kalau yang perlu paling banyak paling 3 kali, ya. Jangan selalu terlalu banyak. Diangkat seperti ini. Selalu dahulukan sebelah kanan karena Nabi suka dengan mendahulukan sebelah kanan. Lo ndak tidur. Kabur. Tutup ini sebenarnya. Diangkat tangannya, dimasukkan. Dimasukkan tangan seperti ini, ya. Jangan diikat dulu karena kita akan mau melepaskan bajunya. Kemudian tangannya yang kanan seperti ini diangkat. Oh iya. Seperti ini. Diangkat lagi yang ini. Kemudian dideketin sama perut, tarik lagi. Nah, untuk kaki saya kira enggak perlu ini, cukup. Setelah itu selesai, sudah kita lemaskan. Sebelum kita ikat tangannya dan kakinya, dibuka dulu bajunya. Buka dulu. Nah, untuk baju ini semua tergantung bajunya. Kalau bajunya repot ya digunting. Kalau misalnya enggak, ya biasanya baju yang terakhir ini kalau seorang ulama rebutan itu ahli warisnya berkah itu, ya. Itu rebutan itu. Biar saya megang, kalau misalnya abahnya wafat, pas kaos yang dipakai terakhir itu jadi kenangan yang luar biasa itu. Ya, dilepas semuanya selesai.
Tidak ada sedikit pun ya, tidak ada sedikit pun apa namanya, baru ambil sekitar 50 gram. Kalau batu ya ditutup pakai kain putih atau pakai tisu, taruh di atasnya. Bukan setengah kilo, setengah on. Setengah kilo ya sakit. Ya, setengah on kira-kira. Atau gunting, tahu gunting? Nah, kira-kira seberat gunting lah. Seperti itu gunting yang standar itu. Baik, setelah itu kita sudah menghadapkan ke arah kiblat, sudah ini semuanya. Nah, baru di pinggir-pinggirnya dikasih kapur barus. Tadi sebelumnya lupa, alasnya dikasih alasnya dengan alas kain katun kalau bisa. Kalau memang ditaruh di atas spring bed, atau yang umumnya sini spring bed atau ini kasur busa atau ini apa karpet ya. Tapi pun kalau misalnya melakukan seperti itu, diusahakan dilapisin ya, dilapisin baik itu dengan kain ihram atau apa. Baik, selesai ini baru persiapan untuk dimandikan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan kaji tentang bagaimana runtut mulai memandikan mayit sampai mewuduin mayit. Kemis insya Allah saya akan baca tulisan saya, kalau boleh difotokopi, nggak banyak fotokopinya, fotokopi baru biar semua megang.